Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM, balik lagi di channel Dunia Memberitahu. Di video kali ini, apa sih yang mau diberitahukan oleh dunia? Nah Sobat DM, tentunya kalian udah gak asing lagi ya dengan keangkeran alas roban yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban sendiri merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Alas Roban memiliki 3 jalur yang dapat dilewati, yaitu Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban yang merupakan jalan yang pertama kali dibuat. Lalu ada juga jalur lingkar selatan dan jalur utara yang lebih dikenal dengan Jalan Pantura. Jalur Alas Roban dikenal sebagai salah satu tempat yang paling angker di Jawa Tengah. Jalur ini berupa tanjakan curam berkelok yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Gringsing. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Nah, gimana aja sih cerita keangkeran tentang Alas Roban? Hantu tanpa kepala. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Bus hantu Alas Roban. Beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban ini. Cerita keberadaan bus hantu jurusan Bekasi-Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Kejanggalan mulai terjadi saat pengendara besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata bus itu kosong, tidak ada yang mengendarainya. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi, bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Warung pecel lele goib. Pada tahun 2005, ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan mudik ke Jakarta lewat Alas Roban. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mereka memasuki wilayah Alas Roban. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi keluarga tersebut menabrak sesuatu dan menimbulkan suara yang cukup keras. Mereka turun dan memeriksa kondisi mobil, namun ternyata tak ada apapun. Si isi mobil langsung terdiam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai tiba di sebuah warung pecel lele di bawah pohon, mereka pun memutuskan untuk turun dan makan di sana. Sebelum masuk ke warung, salah seorang dari keluarga tersebut tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang berada di samping warung yang dengan jelas tertulis angka 15. Singkatnya, setelah makan selesai, sekeluarga pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan lagi.
hingga sampai Jakarta. Setelah mereka selesai mudik dan hendak kembali ke Jawa Tengah, mereka memutuskan untuk melewati jalur Alas Roban lagi. Merasa lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung pecel lele yang tempo lalu pernah mereka kunjungi. Namun, ketika sampai di lokasi, mereka dibuat terkejut bukan kepalang karena penanda kilometer 15 itu terletak di samping sebuah jurang yang sangat dalam. Kuntilanak pencari tumbal. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasar bus antar provinsi untuk menjadi tumbal. Gangguannya pun beragam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan supir bus. Akibatnya, supir bus akan membanting setir ke arah jurang atau bahkan terjadi kecelakaan. Sampai akhirnya, terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak menyetop bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bus mau berhenti. Itu tadi beberapa kisah mengerikan dari Alas Roban. Gimana Sobat DM? Ada yang berani melintasi Alas Roban sendirian? Atau ternyata ada yang punya pengalaman sendiri ketika melintasi Alas Roban? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita menarik lainnya dari dunia memberitahu. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.